Oke, kalau menurut Bunda nih ya, saya mau tanya ya, selain Mas Agam, ya, yang layak kebagian donasi itu siapa-siapa aja, meskipun ini donasinya sebetulnya ditujukan hanya ke Mas Agam gitu loh. Gitu. Tapi Ya, kan ini timnya Mas untuk Agam lah. meredakan. Mereka kan patungan. Ya Ya. kan? Siapa, Bun? Ya timnya Mas Agam sendiri lah. Mereka kan patungan waktu berangkatnya itu dari Jakarta ke Rinjani. Oke, benar mereka patungan gitu. Tapi kan apakah hanya tim Mas Agam saja gitu? Ya tetap semua petugas yang ada saat itu ya kebagian. Tapi itu kan wewenangnya Mas Agam untuk membagi. Kebijaksanaannya Masa ya gitu mereka ya. menentukan, aku minta separuh dong gitu. Itu wewenangnya karena yang dikasih itu Mas Agam loh. Tapi kalau sempat dibilang juga, bagilah separuh untuk tim SAR dan Basarnas, separuhnya lagi untuk Mas Agam dan timnya. Itu gimana? Kembali lagi saya bilang yang paling adil mengurusi seperti itu ya macam badan-badan yang saya bilang tadi, misalnya Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Itu karena mereka pegang kayak rincian hukum secara agama, pembagian gini tuh gimana gitu aja dah. Gitu ya. Oke Iya. ya. Jadi ini masih jadi apa ya, Bun ya? Perbincangan ya terkait dengan donasi ini ya. Iya, akan terus memanas. Intinya kan semuanya merasa pahlawan, semuanya merasa layak untuk dapat persentase yang besar. Itu problemanya itu. Oke ya. Jadi ada nih pernyataan terbaru nih, Bun ya. Penyelenggara nih katanya, ini batalkan donasi nih ya. Ini terbaru nih loh dari IDN Times ya. Penyelenggara batalkan donasi 1,54 miliar untuk Agam Rinjani. Berarti ini ada penyelenggaranya nih, Bun. Ya. Ya, gimana menurut Bunda? Ya apa? Ya bismillah aja lah, kita juga sambil berdoa ya. Jangan sampai donasi ini memutus silaturahmi. Jangan sampai donasi ini berujung yang tidak mengenakan. Jadi ya mau gimana lagi, itu kayak bola salju atau bola panas yang diluncurkan itu loh. Mau berhenti di mana? Memang harus ada pihak yang mendamaikan, memang harus ada pihak yang jadi penengah. Nggak bisa dibiarkan berlarut-larut seperti ini gitu. Sangat nggak enak lagi didengarkan nanti. Udah Rinjani dapat bintang 1, ini para pahlawan malah dijulukin pahlawan apa? Kok suka berebut ini itu, kan nggak enak. Ya, Bun, jadi ini ya, ini ada pemberitaan pada Senin 30 Juni ya 2025 pagi ya. Ini katanya pembatalan kampanye terkait donasi ini oleh VOOA ya, oleh penyelenggara VOAA bersama Rozaes, para akreditar resmi membatalkan kampanye donasi untuk Agam Rinjani. Ini saya bacaan dulu ya. Termasuk soal pemotongan biaya administrasi 20% yang diterapkan oleh platform tersebut. Saat ini donasi sudah terkumpul sebanyak sekitar 1,54 miliar. POA penyelenggara memastikan bahwa seluruh donasi akan dikembalikan secara otomatis melalui metode pembayaran yang digunakan para donatur. Ini gimana menurut Bunda? Ini pemberitaan resmi nih. Semuanya akan dikembalikan. Ya, kita kan bisa, iya. Kalau sudah seperti itu, ya mau gimana? Mau marah-marah kan ya? Ya sudah, Mas, sudah. Berarti endingnya begitu. Berarti Mas Agam tidak dapat apa-apa dong, termasuk orang yang mencoba untuk meributkan itu gitu loh. Ya sekarang mau gimana ya? Apa dapat donasi kok jadi riweh gitu kan? Makanya kan sampai saat ini kan belum kedengaran siapa nih yang tokoh solutifnya yang bisa memecahkan masalah ini. Belum ada loh, bergulir begitu saja menjadi pemberitaan yang nggak selesai-selesai gitu. Ini bukan hanya terkait dengan si penerima, Bunda, dengan polemik di dalam negeri sendiri, tapi ini juga menjadi polemik di Brazil karena ada biaya administrasi sebesar 20%. Ya.
terkait dengan penyaluran donasi tersebut. Ini di internal Brazil sendiri yang menjadi polemik sebetulnya. Gitu. Ya, ini juga polemik juga loh. Masalahnya Mas Agam ini juga udah kehabisan ongkos gitu. Apa iya harus presiden yang turun tangan menutup semua biaya gitu? Memang semuanya serba mendadak ya, semuanya serba refleks. Tapi kalau saat itu Mas Agamnya nggak berangkat, apa tim SAR ngatasi, mengerjakan sendiri, ya kan? Oke, jadi kayak gini ya Bunda, ini kan pemberitaan terbaru nih ya dari Brazil, dari platform penyalur donasi ini membatalkan. Berarti yang kita lihat sekarang ini berarti donasinya belum diserahkan nih sama Mas Agam. Iya. Kan gitu, tahu-taunya malah banyak problema terkait dengan administrasi platform penyalur donasi sebesar 20% ya di internalnya Brazil. Kemudian penerima donasi sendiri yaitu Mas Agam yang kemudian menjadi keributan di Indonesia, di tim yang mengevakuasi, termasuk ada tim SAR, Basarnas dan lain-lain ya. Ini mungkin menjadi hal yang terus dibicarakan dan membuat suatu keputusan bahwasanya donasi ini dibatalkan gitu loh Bun. Iya. Nah berarti kan kalau kita bilang gini ya, kenapa ya pada saat Mas Agam ya dengan donasi yang disalurkan masih dikumpulkan berarti ini kan, kemudian bisa dibatalkan kemudian diberikan kembali kepada penyalur ya, penyumbang gitu. Kenapa pada saat donasi Agus itu tidak dilakukan seperti itu saja kalau jadi polemik gitu? Ya karena terkadang-kadang itu suatu peristiwa kalau nggak ada yang menengahi ya kayak orang kayak hukum rimba berlaku gitu. Makanya kan ini jadi pelajaran penting gitu. Mulailah harus ada solusi ya, masalah donasi, terus masalah ini tadi kayak penyelamatan itu. Karena kalau nggak tercantum dalam suatu aturan, ya beginilah jadinya gitu kan. Nggak ada undang-undangnya gitu kan, kayak hukum rimba aja. Oke ya. Makanya kan ada peristiwa, pasti ada undang-undang baru gitu kan. Ada peristiwa, ada aturan yang berubah. Ya memang hidup itu berubah, nggak stagnan gitu kan. Iya, oke. Tapi ini di berita 2 hari yang lalu ya, ini sempat ada pernyataan dari Mas Agam melalui tribunjatim.com ya pada 29 Juni ini dipublikasi. Katanya Mas Agam itu sempat menolak Bun donasi yang pada saat itu masih senilai 1,3 miliar tuh. Ya itu tadi loh kan, saya bilang bahwa sebenarnya kalau jiwanya seorang pecinta alam itu mereka bukan sosok-sosok yang serakah dan terlalu orientasinya ke uang-uang dan materi. Mereka tuh benar-benar orang yang mencintai kehidupan ini dengan hati tulus gitu loh. Makanya menolak itu kan memikirkannya bahwa di sini kan pengabdian gitu kan, di sini kan hati nurani itu loh. Cuman kan Bun, pasti ada yang meyakinkan. Bun, terkait dengan polemik donasi ini kita bisa belajar sebetulnya dari yang kejadian-kejadian yang di Indonesia, yang dimana donasi Mas Agus Salim berlarut-larut, berbulan-bulan, dan itu saja diceritakan menjadi buah bibir yang kita mayoritas Islam merasa sangat kecewa gitu. Bagaimana sebuah donasi disengketakan gitu. Nah, yang dilakukan Brazil ini mungkin bisa membuka wawasan dan pemikiran kita, teguran juga nih, bahwasanya ketika ini menjadi polemik, baik di suatu penyelenggaranya yaitu dari negara Brazil, kemudian penerimanya juga ada sengketa yang merasa hak bukan Mas Agam saja, tapi ada pihak-pihak lain. Nah, mereka secara tegas kemudian memberikan solusi adalah mengembalikan semua donasi kepada penyalurnya dengan cara mentransfer. Dan itu dikatakan akan diselenggarakan dengan secara transparan dan sejelas-jelasnya. Ya begitu ya Bun ya.
Ya, jadi Ya, memang harus apa? Memang harus seperti itu endingnya ya sudah ya, patuhi dan jalankan gitu aja. ya, Karena ya. kalau nggak akan selesai. Yaitu makanya dari awal mungkin ini katakan Mas Agam ya, saya tidak mungkin kalau menerima akan membagi ya. Mungkin ini belum rezeki baik dari Mas Agam ataupun tim-tim terkait ya. Karena memang ini Ya, bukan hanya masalah di dalam negeri, tapi juga ada permasalahan di luar negeri sebagai dari penyalurnya, yaitu terkait dengan administrasi yang sangat besar 20% ya. Oke, mungkin ya, sampai sini dulu kita, Bun. ya. Mm-mm. Oke, sampai sini Ya. dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.